sebuah kota kecil di Jawa Tengah yang tengah menyimpan sebuah misteri dan kisah nyata yang membuat bulu kuduk merinding dan mencekam. Di balik kesederhanaan dalam menjalani kehidupan sehari-hari, menyikap tabir sebuah rahasia gelap yang melibatkan seorang pemuda bernama Suryadi dan majikannya yang cukup misterius. Dan kisah ini cukup aneh. Orang yang sudah meninggal tiba-tiba kembali ke dunia setelah 7 hari dikuburkan. Apa sebenarnya yang terjadi kepada Suryadi di alam gaib, dan bagaimana nasib orang-orang yang jadi tumbal pesugihan? Kisah ini tidak hanya membuat bulu kuduk merinding, tetapi juga menguak sisi gelap sebuah perjanjian manusia dengan makhluk-makhluk tak kasat mata. Mari kita telusuri bersama misteri yang cukup menegangkan dari kisah manusia yang ditumbalkan di alam gaib. Kisah ini nyata dan terjadi di sebuah desa di lereng Gunung Slamet, Purbalingga, salah satu kota di Jawa Tengah. Dikisahkan ada seorang pemuda yang bernama Suryadi. Ia seorang pemuda berusia sekitar 25 tahun. Kesehariannya ia hanya bekerja sebagai kuli di sawah. Ia bekerja dari jam 7 pagi sampai menjelang petang. Ia tak mengenal lelah. Dan pada zaman dahulu belum banyak orang yang kaya. Hanya beberapa orang saja yang terlihat mapan dan memiliki banyak usaha, dan salah satunya bernama Pak Soleh. Pak Soleh adalah majikan atau bos dari Suryadi. Ia berperawakan sangar namun bersikap dingin dan memiliki banyak garapan sawah. Dan ia berpenampilan sangat gagah. Suryadi adalah kuli baru. Ia masuk dan bekerja sebagai pengganti kuli sebelumnya karena sudah meninggal, yang tak lain adalah temannya sendiri. Dan temannya itu sudah hampir 1 tahun bekerja pada Pak Soleh. Keseharian Suryadi sebagaimana mestinya sebagai kuli di sawah dari pagi sampai hampir petang dan begitu seterusnya. Hingga pada suatu hari saat istirahat siang ia diberi makanan oleh majikannya. Pada hari itu terasa sangat berbeda dari hari biasanya. Di saat ia makan, ia merasa mual dan sering tersedak. Sudah berkali-kali ia minum air yang disodorkan oleh teman-temannya kuli lainnya untuk mengurangi rasa tersedak. Namun bukannya menghilangkan, melainkan rasa tersebut semakin bertambah. Suryadi limbung dan pingsan. Dibawalah ia ke puskesmas terdekat untuk segera mendapatkan pertolongan. Namun nasib berkata lain. Puskesmas menyatakan Suryadi sudah tak bernyawa lagi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Teman-teman kuli seperjuangannya sangat heran sekaligus masih belum bisa menerima sebuah kenyataan bahwa Suryadi meninggal hanya karena tersedak. Allah Maha Kuasa untuk mencabut nyawa hambanya, gumam salah satu temannya yang datang melayat di rumah duka. Suryadi terbangun karena kepalanya ditendang oleh sosok tinggi, besar, hitam dan sangat menyeramkan. Ia dibentak oleh sosok makhluk yang belum pernah ia temui sebelumnya. "Bangun, ikut saya," bentaknya sambil menyeret kaki Suryadi. Entah akan dibawa kemana. Tempat yang begitu asing, tidak ada satu pohon pun, semua serba kemerahan. Apakah ini yang dinamakan akhirat? Suryadi bertanya-tanya dalam hatinya, dan rasanya ingin sekali ia bertanya kepada sosok tinggi besar yang menyeretnya itu. Namun ia tidak berani, sebab ia tak mampu menatap wajahnya yang begitu seram dan bengis. Selama ia diseret, ia melihat ada makhluk yang persis seperti manusia berlalu lalang dengan wajah lesu dan kelihatan sangat lelah.
Ada yang sedang bekerja, entah membawa sesuatu, ada juga yang sedang menarik kereta. Ada yang sedang mengepel lantai, ada juga yang sedang tiduran di depan WC hanya untuk menjadi keset. Ada juga beberapa manusia yang sedang dicambuki, disiksa sampai berdarah-darah. Dan ada juga beberapa wanita yang sedang telanjang dan tugasnya melayani nafsu bejat para makhluk yang terlihat begitu bengis. Sedangkan Suryati mendapat tugas sebagai pembersih jamban atau toilet yang bentuknya begitu aneh, dan belum pernah ia melihat jamban yang begitu besar. Ia bekerja dari pagi sampai malam dan diberi makan cuma 1 kali. Ia pun tak mampu untuk memakannya karena yang dilihatnya bukanlah nasi, melainkan belatung. Orang-orang yang berada di situ ingin sekali menyapa Suryati, namun apa daya, mereka selalu diawasi oleh sosok tinggi besar yang siap kapan saja untuk mencambuk, bahkan menyiksa tanpa ampun. Suryati lalu teringat bahwa ia hafal beberapa doa-doa yang ia pelajari dari gurunya. Suryati kaget, tiba-tiba ada cahaya berwarna putih yang sangat menyilaukan. Suryati terbangun dan melihat sekelilingnya ada pepohonan yang sangat rimbun. Ia sadar bahwa ia telah berpindah alam. Ucapan puji syukur, Suryati dituntun oleh Allah dan diselamatkan hidupnya dari cengkraman perbudakan iblis laknatullah. Bergegaslah Suryati kembali pulang menuju rumahnya dengan pakaian compang-camping dan tubuh kurus. Satu kampung langsung geger dan sangat ramai. Banyak orang yang datang berbondong-bondong untuk mendengarkan cerita apa yang sebenarnya terjadi dan dialami oleh Suryati. Banyak yang percaya, namun ada juga yang bingung. Kemudian Pak RT menyuruh warga untuk mencoba menggali makam Suryati yang dulu sudah dikubur, dan diikuti persetujuan kepala desa dan warga setempat. Setelah makam dibongkar, semua orang yang menyaksikan serentak bertakbir, seraya kaget, serta disertai tangisan. Beberapa orang hampir-hampir tak percaya apa yang mereka saksikan di depan mata. Di lubang kuburan yang digali ternyata adalah gedebok pohon pisang. Prasangka semua warga langsung tertuju pada Pak Soleh. Kemudian cacian dan makian terlontar menghiasi suasana waktu itu. Keadaan terasa tegang sekali, dan dengan pengawalan ketat kepolisian dan aparat desa setempat, wajah Pak Soleh yang biasanya terlihat gagah dan sangar mendadak menjadi wajah penuh ketakutan. Ia dikawal dan langsung dibawa ke kantor polisi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Menurut kabar yang beredar, selang 2 bulan kemudian Pak Soleh meninggal mendadak. Menurut beberapa saksi, di saat Pak Soleh sedang makan, ia mendadak tersedak lalu langsung meninggal. Entah meninggal karena malaikat Israel yang telah mencabut nyawanya atau dibawa ke alam lain. Wallahu a'lam. Cerita dan kisah ini nyata pernah diceritakan oleh warga Purbalingga, khususnya warga di lereng Gunung Slamet. Kisah ini membuka mata hati kita tentang betapa ngerinya kejadian tersebut. Suryati, seorang kuli dan pemuda sederhana, mengalami hal-hal yang di luar nalar manusia. Ia dijadikan korban pesugihan majikannya. Dengan adanya pengalaman yang begitu menakutkan di alam gaib yang dialami Suryati, menunjukkan kepada kita semua bahwa ada kekuatan dan kehidupan yang tak kasat mata. Dari kisah Suryati ini, kita semua bisa belajar bahwa kekayaan dan kekuasaan yang didapatkan dengan cara-cara yang menyimpang akan membawa resiko dan dampak yang sangat mengerikan.
Ia tega menjadikan karyawannya sebagai tumbal demi mendapatkan kekayaan duniawi, yang akhirnya pelaku pesugihan mendapatkan balasan yang setimpal. Kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua agar selalu berhati-hati terhadap godaan iblis yang dapat menjerumuskan kita ke dalam kesesatan. Semoga kita selalu dalam perlindungan dan selalu dibimbing, dijauhkan dari segala bentuk kejahatan dan fitnah duniawi. Terima kasih saudaraku semua telah mengikuti kisah ini. Semoga bermanfaat.